KPK menyatakan bisa saja ada kemungkinan menjerat keluarga mantan mentan Syahrul Yassin Limpo dengan pasal tindak pidana pencucian uang apabila terpenuhi unsur kesengajaan. Untuk menganalisis kemungkinan itu, sudah bersama kami pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsih melalui sambungan Zoom. Halo, selamat sore Bu Yenti. Ya, Bu Yenti, ini kasus SYL terus bergulir di pengadilan. Ada sejumlah pihak, bahkan cukup banyak pihak yang terlibat dalam konteks penyelidikan TPPU atau penyelidikan TPPU yang ingin didalami oleh KPK. Ada dari pihak keluarga, ada juga yang terbaru hari ini dari pihak partai yang menyebut bahwa pernah dibiayai juga dengan anggaran Kementan. Sebelum kita bahas soal partai, kita akan bahas soal keluarga dulu. Ini ada setidaknya belasan barang dan jasa yang diberikan untuk terdakwa SYL dan keluarganya ini dari uang negara. Dan meskipun sebagian tuduhannya ini kan sudah dibantah oleh pihak keluarga. Menurut Anda, apakah sejauh ini bukti material yang ditunjukkan di hadapan sidang sudah bisa dikatakan memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan pencucian uang, Bu Yenti? Ya, baik. Kalau bisa saya boleh meralat sedikit ya. Mungkin dari KPK itu, kalau pihak keluarga yang terlibat pencucian uang itu berarti kan terlibat menerima hasil kejahatan yang ternyata uang yang diterima itu dari korupsi kan gitu ya. Itu bukan harus sengaja, tidak harus sengaja. Jadi bukan sengaja saja, tapi bisa juga patut diduganya. Jadi harus dua. Kalau sengaja nanti akan mengelak mengatakan bahwa tidak tahu. Karena sengaja itu dalam bahasa rumusan itu adalah mengetahui bahwa yang diterima itu dari hasil kejahatan. Tapi undang-undang mengatakan bukan hanya sengaja tapi juga cukup patut menduga sudah bisa seseorang yang menerima sejumlah uang atau menerima fasilitas yang dia bisa menyangka bahwa itu asalnya itu pasti ada hal-hal yang janggal lah. Misalnya melawan hukum ya, misalnya tiket untuk anak, kalau nggak salah saya mengikuti juga lewat TV tentang persidangan bahwa awalnya katanya di ekonomi kemudian dinaikkan di bisnis dan kemudian berkali-kali seperti itu. Kan yang anaknya ini kan pegawai negeri juga, ASN juga ya, bahkan PLT kepala dinas. Dia harusnya sudah patut menduga bahwa ini dari kementerian pasti ini melawan hukum atau pejabat yang memberikan itu adalah menyalahgunakan kewenangan. Jadi ini harus dibuka semua ya, dari mulai korupsinya. Karena begini, ini yang miris sekali dari hari ke hari adalah bahwa seolah-olah pejabat-pejabat itu berkaitan dengan antara loyalitas dan integritas itu dia mengalahkan integritas, ya. Pokoknya loyal. Karena apa? Karena takut digeser, karena takut dicopot. Nah, ini kan berbahaya sekali. Mungkin ini Menteri PAN harus juga menyampaikan kepada ASN-nya, ya tidak boleh loyal yang membabi buta ya, asal perintahnya menteri meskipun melawan hukum, meskipun bukan kewenangannya, dia berikan uang negara kepada keluarganya atau kepada partainya. Itu nggak boleh gitu. Jadi di sini perlu saya sampaikan kepada pengadilan atau kepada KPK bahwa tidak harus sengaja, tidak setinggi sengaja, boleh di bawahnya sedikit, yaitu patut menduga, yaitu di atas lalai, di bawah sengaja itu adalah namanya pro parte dolus, pro parte culpus, yang di dalam itu secara akademis yang di dalam pasal itu adalah patut diduganya. Jadi itu bukan sengaja. Itu di bawah sengaja boleh. Jadi kalau sengaja bisa lolos. Dia akan mengatakan, saya memang menerima secara objektif, saya menerima karena kita mencari kebenaran material, saya terima. Tapi pengetahuan saya terhadap yang diterima itu saya tidak tahu. Kalau pakai sengaja begitu. Tapi kalau patut menduga bahwa ada yang janggal, ada yang aneh, tapi nekat menerima, kena pasal 5. Harusnya seperti itu. Tadi Ibu Ya, Yenti menyebut bahwa kalau mencari unsur kesengajaan ini bisa menolak, bisa ngeles begitu. Tapi dalam iya. kesaksian keluarga SYL menyebut bahwa fasilitas seperti kitanan, kemudian renovasi kamar itu adalah tawaran. Nah, bagaimana jika memang ditawarkan ini? Seperti apa cara pandang hukum? Iya, ya satu yang menawarkan itu jelas, yang menawarkan harus diperiksa, ya diperiksa yang menawarkan. Dan kemudian yang menerima tawaran, yang menerima tawaran kan setelah misalnya menerima tawaran, setelah ditawarkan yang menawarkan dia pasti melawan hukum atau enggak menyalahgunakan kewenangannya, kemudian mereimburse biaya untuk hitanan kan gitu ya. Nah, yang menerima ini
tidak boleh. Dia kan tahu bukan dari pribadi orang itu ya, tapi dari kantor. Mereka bukan tahu, patut menduga. Bahkan seharusnya kalau yang apa, saya kira kok pendidikannya cukup tinggi ya, mesti tahu sebetulnya. Tahu ini mesti tidak benar. Ya itu kena mestinya. Menurut saya sih kena ya. Mhm. Meskipun ditawarin harusnya tolak. Bahkan kita sekarang kan sedang meningkatkan apa ya, kekuatan integritas bangsa. Jangan main terima ya. Apalagi ini di lingkungan mereka, di lingkungan ASN atau anak ASN yang notabene juga anak-anak atau keluarga itu juga sangat secara pendidikan sudah sangat tahu bahwa hal itu tidak boleh gitu ya. Artinya hal itu harus curiga. Jadi kata kunci TPPU itu adalah curiga. Suspicious transaction, transaksi yang mencurigakan dan juga dia curiga. Ada sesuatu yang tidak biasa, unusual, ada yang janggal, ada yang perlu dipertanyakan asal usulnya nih, gitu ya. Tapi dia nekat terima, itulah pasal 5. Jadi saya kira kita harus mulai apa ya, menegakkan hukum dengan apalagi korupsi ya. Mhm. Jarang sekali ya, korupsi itu kan besar, tapi TPPU pasif pasal 5 itu jarang. Padahal yang di luar di luar korupsi itu misalnya Adis Adelea itu kena ya. Kemudian eh, waktu perbankan Malindadi suaminya kena. Mhm. Ya, kenapa ini begitu korupsi kok malah nggak kena, kan ini aneh sekali. Kenapa? Karena kita tuh sedang mengejar uang negara itu kemana saja, pada siapa. Jadi uang yang ada pada siapa ya, pada mereka keluarga-keluarga itu, pada partai itu juga harus diambil kembali dan kemudian orang yang menerima itu atau pihak yang menerima itu juga harus dipertanggungjawabkan bahwa dia itu sebetulnya harusnya menolak tapi dia menerima. Itulah ketentuan pasal 5 Undang-Undang TPPU, yaitu tindak pidana TPPU pasif yang ancaman pidananya maksimum 5 tahun. Kalau aktif yang memberikannya itu nanti siapa yang memberikannya itu dirjennya atau siapapun itu memberikannya, kalau dia mengambilnya itu secara melawan hukum kemudian memberikan kepada anaknya, dia juga bisa kena TPPU aktif ya, yaitu ancaman pidananya maksimum 20 tahun. Ini untuk korupsi dalam rangka penjeraan dan dalam rangka untuk merampas kembali, mengembalikan kepada memulihkan aset-aset atau merecovery aset-aset negara yang menyebar tidak karuan ya ke tempat-tempat yang ya saya agak prihatin ya melihat seperti ini. Ternyata begitu mudahnya pejabat-pejabat itu, bukan hanya menterinya saja, menawarkan, memberikan. Nah ini harus didalami. Apakah menawarkannya atau memberikannya itu betul-betul dalam keadaan terdesak? Ataukah dia sebenarnya bisa saja menolak? Ya kalau menolak memang kemungkinan digeser, ya kan? Tapi digeser jabatan itu bukan keadaan darurat sebetulnya. Nah ini harus kita dalami, KPK harus mendalami apakah pejabat-pejabat yang diperintahkan oleh SYL melalui siapa itu, melalui Profesor Sapsusnya itu, Mhm. nah itu apakah dia nggak bisa mengelak? Kalau mengelak apakah membahayakan jiwanya, membahayakan dirinya, membahayakan hartanya? Kan enggak, ya kan? Paling-paling membahayakan jabatannya. Di dalam teori-teori itu yang namanya keadaan darurat, keadaan terpaksa itu tidak ada yang membahayakan itu tentang jabatan. Gitu. Karena ini justru Kementerian PAN itu harus berbicara tentang bagaimana mereka memberikan satu pemahaman, memberikan satu apa ya, edukasi, memberikan satu warning kalau ada pejabat-pejabat itu, pejabat harus loyal untuk yang baik. Tetapi kalau untuk yang melawan hukum, itu artinya dia berhadapan antara integritas dan profesionalitas. Jadi dan loyalitas. Dalam menjalankan profesionalitasnya itu, dia akan berhadapan antara loyalitas dan integritas. Nah, harusnya Menteri PAN menekankan ini bahwa kalau berhadapan seperti itu harus didahulukan jaga integritas. Tidak boleh loyalitas yang membabi buta. Ini kan loyalitas membabi buta akhirnya merugikan keuangan negara, anggaran negara yang untuk dipersiapkan Kementerian Pertanian untuk memenuhi apa yang disebut-sebut dalam pengadilan itu, memenuhi kebutuhan pangan 270 juta kan rakyat Indonesia kan begitu. Mhm. Begitu Mbak. Iya, Mbak jadi Dea. menurut Bu Yenti artinya, orang-orang yang menjadi saksi, yang di persidangan mengaku bahwa, melakukan hal-hal yang diperintahkan menurut mereka oleh SYL dan Bu Yenti tadi menyebut itu hal yang salah, harus, segera, dicopot dari jabatannya jika memang menjabat, suatu atau memimpin, suatu unit atau departemen. Ya. Ya harusnya ada masalah fakta integritas ya. Kalau ada keadaannya sudah sedemikian rupa, ada Mhm, mhm. pejabat-pejabat yang saking loyalnya, mengorbankan integritasnya, mengorbankan anggaran yang untuk masyarakat,
justru malah untuk keluarga menteri. Nah ini harus diperdalam. Apakah sedemikian terdesaknya sehingga tidak bisa mengelak lagi, ataukah hanya alasan, kan ada juga kan yang sekjennya, dirjennya yang begitu menterinya baru kemudian karena menolak terus dicopot, ya kan? Itu lebih bagus begitu kan daripada mengikuti. Nah yang mengikuti ini bagaimana? Menurut saya itu semuanya harus dilihat. Sampai ada tiket, sampai ada keluar negeri dan sebagainya itu dilihat semua. Kalau kita memang ke depannya kementerian-kementerian itu mau bersih-bersih. Misalnya ada yang keluar negeri, kata ya, keluar negeri kan, keluar negeri dilihat. Masuk, kenapa kok masuk ke anggaran negara, ya kan? Yang ada Brazil dan lain sebagainya itu. Dan kemudian kita lihat juga kenapa bisa paspornya paspor apa. Jadi gini, kalau misalnya paspornya itu misalnya bukan paspor hijau keluarga itu atau paspor biru, kita harus lihat lagi ini Kementerian Luar Negerinya bagaimana, kemudian kementerian yang lainnya bagaimana, misalnya berkaitan dengan imigrasinya. Nah ini perlu. Jadi ini kejahatan korupsi yang kemudian memalukan sekali ya seperti itu dan menyakiti hati rakyat betapa mudahnya itu. Ini jangan-jangan sebetulnya ada beberapa lembaga-lembaga yang bisa mendeterrence, bisa menjaga, mencegah, tapi nggak jalan, gitu ya. Saya bertanya-tanya itu ada keluar negeri bersama-sama, paspornya beda-beda apa enggak? Ataukah juga mereka pakai paspor biru? Bagaimana mungkin bisa menciptakan paspor biru dalam waktu? Nah ini kan ada masalah juga. Jadi kementerian-kementerian lain yang terlibat, terkait itu juga kalau memang terlibat ya harus diperiksa juga. Karena kalau tidak percuma. Kita sekarang membersihkan Kementerian Pertanian. Suatu saat nanti ganti lagi kementerian lain dan ada menteri lagi. Dan kemudian dalam rangka melakukan kejahatan korupsinya dan menggunakan TPPU-nya, ternyata ada lembaga-lembaga lain yang ikut membantu gitu. Jadi share of responsibility-nya itu juga harus dipertanggungjawabkan kalau kita memang mau bersih-bersih keseluruhan. Karena korupsi yang selama ini 2020 sampai 2023 ya, terakhir itu tidak mungkin hanya oleh menterinya saja atau dengan menteri dan sekjen atau menteri dengan dirjen, itu tidak mungkin. Ini mesti banyak. Jadi kenapa jadi terus-terusan, karena tidak ada penolakan sama sekali. Jadi kita pertanyakan kepada Kementerian PAN itu bagaimana penjagaan integritas dari para anggota ASN itu diberitahu bagaimana sehingga mereka sepertinya yang kita dengar itu mereka pokoknya kalau udah perintah atasan tuh harus, karena kalau tidak bisa dicopot jabatannya, ya kan gitu. Ya berarti apa? Berarti sangat tidak menghargai bagaimana uang itu uang rakyat, tidak menghargai perasaan masyarakat, tidak pernah mendahulukan kepentingan masyarakat. Yang lebih didahulukan adalah di antara mereka saja gitu. Nah, kementerian-kementerian ini ASN ini kan ada kementeriannya lain lagi, yaitu Kementerian PAN. Nah di sini kita harusnya melihat ini ya, mungkin untuk kedepannya ya mesti dilihat kementerian mana saja, lembaga mana saja yang sampai terlibat sehingga korupsi ini berjalan panjang, berjalan lama, dan kemudian apa? Kemudian TPPU-nya akan banyak sekali. Ya kalau melihat seperti ini ya semua harus diperiksa, anaknya, cucunya, kemudian diminta keterangan juga partai. Betul, partai Bu Yenti. Gitu ya. Ini betul. Yang terbaru ada dugaan aliran uang ke partai. Ini pasti bukan hal baru ya dalam kasus korupsi. Dan tadi salah satu saksi Joyce Riatman menyebut bahwa ada aliran dana dari Kementan ini adalah untuk kepentingan ribuan sembako dan juga kurban digunakan untuk kegiatan partai. Seperti apa Ibu melihat relasi antara pejabat publik yang memang mewakili partai tertentu dengan godaan-godaan seperti korupsi dan akhirnya menjadi TPPU? Ya ini konflik of interest kan jadinya kan, karena ada satu kementerian di mana kita nanti ke depan juga ini karena mau bagi-bagi kursi kan, dan semua itu adalah atas nama partai kan, nggak peduli dia yang bersangkutan itu mempunyai kompetensi atau tidak, itu nomor 2 kan, itu kan. Ini nampaknya kan ke arah sana ya, kami melihatnya seperti itu ya, mudah-mudahan masih diperbolehkan berbicara seperti itu ya, seperti saya akademisi yang melihat itulah yang terjadi. Nah yang saya dengar dari pihak partai katanya sudah dikembalikan waktu itu uangnya ya, tapi ternyata kan 850 juta ya. Ya betul. 850 juta. Kemudian kalau yang kurban itu kan 1, sekian ya, itu beda lagi kan. Nah itu yang kita belum tahu, kurban itu atas nama menterinya atau atas nama partai, itu yang saya belum tahu.
Jadi yang korban itu. Artinya kita harus lihat yang partai ini pada prinsipnya kalau partai menerima hasil kejahatan atau partai bahkan melakukan korupsi, misalnya ada kader partai jadi menteri, kemudian oleh ketua partainya, ketua umumnya dikatakan bahwa selama kamu jadi menteri harus mengumpulkan uang, misalnya itu pakai uang ini. Berarti kan partai itu sejak awal juga terlibat korupsinya. Tapi kalau tidak terlibat di situnya hanya menerima aliran, berarti terlibat TPPU-nya. Dan yang penting adalah bahwa partai adalah subjek tindak pidana korupsi maupun tindak pidana TPPU. Artinya partai pun bisa dikenakan. Tinggal kita melihat yang menerima di partai itu siapa, bendahara, gitu ya. Ini kemauan bendahara yang sudah diputuskan dalam rapat pengurus, atau kan kemauan bendahara sendiri. Kalau itu ke bendahara sendiri berarti dia sebagai bendahara, artinya pengurus ini orang ini saja, tapi bukan keseluruhan partainya. Apakah merupakan keputusan partai bahwa semua kader-kadernya itu memang diharuskan mencari uang dengan cara-cara seperti itu? Berarti partai yang terlibat ini corporate crimes, berarti kan? Karena di dalam konteks corporate crimes, subjek hukum corporate crime dalam tindak pidana itu adalah partai termasuk. Jadi partai itu termasuk korporasi di dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana TPPU. Tinggal kita melihat bahwa penerimaan kepada partai, arahan kepada partai, kepada kader dari partai itu, apakah dari partai atau dari oknum partai, gitu. Baik. Tapi perbuatannya sih terjadi ya. Kalau pidana itu kan mencari ini perbuatannya terjadi apa tidak. Oh ya terjadi. Tinggal mencari siapa yang akan ditentukan sebagai pelakunya. Begitu, Mbak Dea. Baik, berarti partai politik ini sebagai subjek hukum juga bisa dimintai pertanggungjawaban hukum ya, Bu Yenti. Terima kasih Bu Yenti Ganarsi, pakar tindak pidana pencucian uang sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini.